Qin Yichen melambaikan senjata kekaisaran bihai di tangannya. Kekuatannya yang kuat sekali lagi menjadi ganas, dan cahaya pedangnya menjadi ganas lagi. Adegan ini mengejutkan semua putri Wenxing yang berada di Wentian Pass. Kamu, lihat itu, kayu lehernya. Perlahan hubungkan kembali daging dan darah. Pegangan dan bilahnya patah, retakannya perlahan menghilang. Putri Wenqing sudah bodoh, meskipun dia mendengar semua yang dikatakan Qin Yichen sekarang. Yang paling mengesankan Putri Wenxing adalah kata-kata wanita saya. Putri Wenqing hanya merasa bahwa Mumu telah selamat dari malapetaka ini sendirian. Tapi masalahnya adalah, mereka telah memberitahu kayu bahwa semua ini palsu, dan kayu dapat melihat semuanya, jadi mereka pikir begitu. Tapi kenapa, kayu di depannya, lukanya berangsur-angsur sembuh. Mungkin pada saat ini, dalam mimpi buruk, Mumu memimpikannya penyembuhan dari cederanya dan muncul kembali dalam kekuasaan. Tetapi mengapa hal itu dapat memengaruhi kenyataan? Tanda seru. Putri Wenxing meremas pipinya. Dia hanya merasakan sangat kesakitan. Tetapi dia juga memintanya untuk memastikan bahwa dia dalam kenyataan dan dia tidak jatuh ke dalam mimpi buruk. Tetapi mengapa fantasi kayu dalam mimpi buruk mempengaruhi kenyataan? Tanda seru. Ini juga pertanyaan di benak puluhan juta pasukan Wen Tianguan saat ini. Keberhasilan. Namun, pada saat ini, Bai Guanxing yang terbang keluar dari formasi besar melihat luka penyembuhan Qin Yichen dan tidak bisa menahan gemetar. Yi, Feng, kakak Feng berhasil. Ketika dia hampir memanggil nama Qin Yichen, Bai Guanxing gemetar di sekujur tubuhnya dan buru-buru mengganti mulutnya. Tetapi dia sangat cerdik sehingga dia hampir membocorkan mulutnya saat menghadap Raja Dewa Bulan Yin, yang wajahnya tidak berubah. Bisa dibayangkan apa suasana hati yang mengejutkan. Bagaimana kayu melakukannya? Putri Wenxing tidak tahu, tapi Bai Guanxing tahu apa artinya menyembuhkan luka Qin Yichen. Itu berarti kekuatan Nigma untuk memadatkan mimpi buruk ini sedang dikuasai dan didominasi oleh Qin Yichen. Meskipun kemampuan bertarung frontal Dewa Mimpi Buruk sangat lemah, tidak dapat disangkal bahwa mimpi buruk jelas merupakan salah satu murid leluhur hitam yang paling sulit. Mimpi buruk semua makhluk hidup di dunia bisa ditelan dan diubah menjadi kekuatan oleh mimpi buruk. Jadi dengan cara yang sama, mimpi buruk juga membutuhkan kekuatan dari mimpi buruk. Bagaimanapun, bahkan jika mimpi buruk itu palsu, semua yang ada di mimpi buruk itu seperti keberadaan nyata dan tidak bisa muncul begitu saja. Ini adalah kekuatan mimpi buruk itu. Tapi ini adalah mimpi buruk Qin Yichen. Seperti yang dikatakan Yao Yuekong, meskipun Nigma telah membuat kemajuan besar dalam puluhan juta tahun ini, itu belum mampu mendominasi segalanya. Lagi pula, dia hanyalah murid dari Black Ancestor. Bahkan Bai Guanxing bertanya-tanya, dapatkah kekuatan yang dikejar Nigma dapat menembus mimpi buruk legendaris yang nyata? Tidak dapat dibedakan, dan bahkan terintegrasi menjadi satu? Setidaknya mimpi buruk saat ini tidak bisa melakukannya. Saudara Feng sudah tahu bahwa semua yang dilihatnya sebenarnya dikuasai olehnya. Kekuatan mimpi buruk membuatnya berpikir bahwa setelah ditendang oleh Xiao Yu, dia menderita luka yang serius. Kemudian, dalam mimpi itu, Saudara Feng berharap bahwa dia akan sembuh, dan berharap kekuatannya akan muncul kembali, dan kekuatan mimpi buruk itu akan dimakan kembali olehnya untuk menyembuhkannya. Meskipun Bai Guanxing dapat melihat semua ini, dia masih terkejut bagaimana Qin Yichen melakukannya. Tanda seru. Nigma dan putranya Bai Ze, juga dikenal sebagai kesedihan mendalam, sudah lama saling kenal, dan Bai Guanxing tidak tahu tentang fakta bahwa Nigma mencegat dan membunuh naga asli. Namun, naga asli dan 10 protos hebat yang dipukuli dan dipisahkan dari klan, dapat dikatakan bahwa di dunia nyata, tidak ada yang lebih lemah dari Qin Yichen. Tentu saja, tidak dapat disangkal bahwa Qin Yichen memiliki senjata kekaisaran dan banyak harta. Tetapi mimpi buruk rusak tidak ada hubungannya dengan ini. Dalam mimpi buruk, melihat Qin Yichen yang terus-menerus disembuhkan, Nigma juga tahu bahwa kekuatannya sendiri terus-menerus ditelan. Pisau pencuri. Tanda seru. Tanda seru. Pisau pencuri ini, kenapa, atas dasar apa bisa mengalahkan kekuatannya? Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Saya melihat bahwa mimpi buruk berubah menjadi iblis Yuekong tidak terbendung, dan kekuatan iblis panik. Cakar yang muncul dari 10 jari seperti cahaya bulan mengembun, mencoba merobek Qin Yichen menjadi beberapa bagian. Tapi kali ini, saya melihat Qin Yichen mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi, dan kemudian dia jatuh. Bentak. Pipi Yao Yuekong berkedut dengan keras, dan dia terhuyung-huyung di udara. Benar saja, kesalahan terakhir telah saya verifikasi. Qin Yichen melihat telapak tangannya, tamparan barusan itu sangat hidup, seolah-olah itu benar-benar digambar di wajah saudara Yuekong. Pisau pencuri. Tanda seru. Tanda seru. Namun, Yao Yuekong, atau Nigma, menundukkan kepalanya saat ini, dan kebenciannya yang luar biasa membuat semua fitur wajah Yao Yuekong rusak dan jelek. Tapi raungan ini jatuh ke telinga Qin Yichen, tapi sepertinya sangat berisik. Apakah sakit memukulmu?
Bentak. Mengapa? Tidak yakin. Bentak. Berani menatapku. Bentak. Qin Yichen merasa bahwa dia bermain bagus, dan bahkan merasa sedikit enggan. Lagi pula, setelah pergi dari sini, dia tidak bisa menggambar kaisar monster yang kuat seperti ini. Wajahku hampir robek olehku. Apa kau tidak menyadari di mana letak kekuranganmu? Kalau begitu aku akan memberitahumu. Qin Yichen melihat sekeliling Wen Tianguan dengan senyum dingin. Ingat apa yang saya katakan. Meskipun saya tidak tahu siapa Anda, saya tahu Anda adalah musuh saya. Dan semakin musuh ingin aku mempercayai sesuatu, aku akan melakukan yang sebaliknya. Anda terus mengatakan bahwa ini adalah ilusi, tetapi ketika Anda melihat pertanyaan ini, itu terlalu realistis. Jika itu adalah ilusi, maka keagungan alat bihai imperial saya telah diayunkan berkali-kali, hampir menghabiskan kekuatan ilahi saya, maka ilusi itu harus dipecah menjadi sedikit. Tapi ternyata tidak. Qin Yichen memandang puluhan juta tentara yang tidak lagi saling berhadapan dengan pedang dan tentara, berteriak untuk membunuhnya. Saya menghancurkan banyak penghalang dan menghancurkan banyak gerbang pria, tapi sayangnya, ilusi itu bahkan tidak memiliki jejak. Ini sangat nyata, seolah-olah aku benar-benar memulai pembantaian di Wentian Pass. Tapi sayang sekali karena terlalu nyata, jadi kekuranganmu. Qin Yichen mengangkat kepalanya, matanya yang tampak seperti bilah tajam seperti obor. Kamu sendiri yang mengatakannya. Jika seseorang di alam semesta ini dapat mengendalikan ilusi sampai titik ini, lalu mengapa tidak menghilangkan semua hartaku? Anda menembak ketika saya sedang berbicara dengan Wei Yang Tianweng. Anda menyembunyikan persepsi saudara Yue Kong dan Xiao Yu. Tapi yang disebut ilusi dibatasi di mana-mana, dan bahkan harus didominasi dan diaspal oleh wawasan saya. Kekuatan kontradiktif antara benar dan salah ini tidak seperti ilusi. Ketika Qin Yichen mengatakan ini, dia tiba-tiba tersenyum tipis, karena meskipun saya belum banyak mempelajari ilusi, saya juga tahu bahwa dasar ilusi dan pintu masuk ilusi adalah jika ilusi ini tidak dapat didominasi oleh diri sendiri. Itu sederhana. Tidak perlu menggunakan ilusi. Jadi, ini bukan ilusi. Ini lebih seperti mimpi. Hanya dalam mimpi. Semuanya begitu nyata. Tapi begitu palsu tidak ada. Tidak hanya itu mimpi buruk. Itu juga mimpi burukku. Jadi, dalam mimpi Laozi, apakah kamu masih bisa diganggu?